Baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di ibadah malam hari ini. Senang sekali bisa berjumpa bersama Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Mari malam hari ini saya mengajak kita semua untuk kita mempersiapkan hati kita. Hati kita yang tulus untuk kita mau menyembah Allah kita yang besar. Amin. Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang sangat berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita persiapkan segenap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia Tuhan. Biar datanglah kerajaan-Mu atas kami malam hari ini. Kami mau bersorak memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, persiapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan, kami anak-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami di hadirat-Mu yang suci. Dirimu kami hormati di dalam kekudus. Haleluya. Dengan segenap hati. Mari sekali lagi naikkan pujian-Mu. Katakan, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari naikkan pujian-Mu, katakan, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Dirimu kami hormati di dalam kekudus. Amin. Dengan segenap hati. Mari naikkan pujian-Mu, katakan, sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi dengan hati yang tulus katakan, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari naikkan pujian-Mu. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Dirimu, katakan, kami hormati di dalam kekudus. Amin. Dengan segenap
kita mau naikkan pujian ini. Bapa kami yang di surga, amin. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini Bapa, anak-Mu di sini. Yes, di hadirat-Mu yang suci. Dirimu kami hormati di dalam ketulusan. Amin. Mari Bapak Ibu naikkan pujian-Mu, sebab hanya Engkaulah Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, sebab hanya mari naikkan pujian-Mu yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, biar semua yang hidup ya Bapa mengagungkan, amin, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian-Mu, sebab hanya Engkau. Mari naikkan dengan hati yang tulus. Hanya Engkau yang punya kuasa Tuhan. Biar kerajaan-Mu datanglah. Amin. Ya Ramasikir mengagungkan, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah. Haleluya, amin. Sebab hanya Engkaulah yang empunya
Kudus Tuhan. Engkau Bapa pemilik kehidupan kami Bapa. Kami mau tunduk hormat hanya kepadamu Tuhan. Yahweh namamu. Engkau Allah yang maha mulia. Amin Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini. Yahweh namamu. Engkau Allah yang sangat mulia Bapa. Yahweh namamu. Kau yang kupuji, Kau yang kupuja. Mari naikkan pujianmu. Kau yang ku sembah. Yahweh namamu. Maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama namamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar. Mari katakan, Kau Allah kami, Allah Israel. Amin Tuhan. Yang maha esa, selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang maha tinggi. Katakan, namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan dari kekal. Mari naikkan pujianmu. Amin Tuhan. Hanya Engkau Allah yang benar. Haleluya. Allah Israel, yang maha besar. Selamanya Bapa kekal kami,
benar Tuhan. Biar selamanya Engkau Bapa kekal kami Bapa. Bapa yang kudus, Bapa yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami layak ada dalam hadirat-Mu Bapa. Perkenankan kami Tuhan, untuk kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Walaupun kita memakai masker, mari kita senyum kiri dan kanan kita. Amin. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa yang kudus. Biar suka-sukanya Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan apapun yang Tuhan mau lakukan,
Kita mau nyanyi baru bagi Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita mau terus berglori bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mari naikkan pujianmu. Nyata terbukti kasih setianya. Oh, biar semua yang bernafas memuji. Haleluya. Sungguhlah ajaib perbuatan. Mari sekali lagi nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Nyanyian baru bagi Tuhan. Oh, haleluya. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Katakan, sungguhlah ajaib perbuatan. Oh, mari bersorak-sorak bagi Dia. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya di seluruh. Oh, nyatakanlah Injil Yesus. Serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorak bagi Dia. Mari bersorak-soraklah. Oh, kita semua umat pilihan Tuhan. Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Nyatakanlah Injil. Oh, amin. Mari serukan namanya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-soraklah. Semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Nyatakanlah Injil Yesus. Serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-soraklah. Mari bersorak-soraklah. Semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Nyatakanlah Injil Yesus. Serukan. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Katakan, sampai bumi penuh kemuliaannya. Oh, haleluya. Sekali lagi katakan, sampai bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Saya percaya kita masih ada dalam suasana sukacita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Karena kita yakin dan percaya kita ada di tempat ini karena kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita mau mengucap syukur. Kita mau naikkan pujian ini. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Mari naikkan dengan hati yang tulus. Amin Tuhan. Kami sangat membutuhkan-Mu Bapa. Lawatlah setiap kami malam hari ini Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu
Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Perlu Kau Tuhan, naikkan dengan hati yang tulus, katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Yes Lord, hanya Kau yang ku tiada yang lain Bapa. Mari sekali lagi lebih sungguh lagi katakan, ku perlu Kau Tuhan. Katakan kami butuh Engkau Bapa. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Jangan Engkau lalui setiap kami Tuhan. Ku perlu Tuhan. Mari naikkan pujianmu, katakan pegang tanganku. Pegang tanganku. Iya Tuhan. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Mari naikkan pujianmu, katakan perlu Kau Tuhan. Amin. Ku perlu Kau Tuhan. Katakan kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan. Yang ku mari naikkan pujianmu. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ya Bapa, Engkau melihat setiap kami ada di tempat ini Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu. Mari dengan segenap hatimu katakan, pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Jangan Kau lalui. Janganlah Tuhan lalui. Yes. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujianmu, pegang tanganku. Kau melihat setiap hati kami Bapa. Pegang tanganku. Haleluya. Janganlah Kau lalui. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku perlu Kau. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Amin, naikkan pujianmu. Hanya Kau yang ku perlu. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Dengar doaku, dengar doaku. Dengarlah doa kami Bapa. Dengar
Katakan dengan lembut, janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Ya Bapa, kami mohon Engkau pegang tangan kami Bapa, dan dengarlah doa kami. Karena ketika Allah melepaskan tangan kami, maka pasti hidup kami binasa. Bapa, hamba mohon Engkau bicara kepada kami malam ini. Roh Kudus taruh perkataan Bapa di sorga di dalam lidah mulut hamba-Mu, sehingga setiap kalimat perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu mengandung kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menjamah setiap hati, yang sanggup mengubahkan cara berpikir, yang sanggup membuat setiap orang bertobat. Bicaralah Bapa, ini waktu. Kami sangat membutuhkan isi hati Bapa. Dan biar haus dan lapar ada kepada kami Bapa. Haus dan lapar akan Allah, haus dan lapar akan kebenaran, sehingga kami mendengar dengan penuh hormat, konsentrasi, mendengarkan firman-Mu Bapa. Bicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar, dalam nama Yesus, amin. Shalom semuanya, apa kabar semua? Bisa dilewati Bapak Ibu? Bisa dilewati? Puji Tuhan. Baik, ini acara yang spesial di hari Paskah, kita bisa beribadah bersama-sama di sini di Gereja Suara Kebenaran Injil Kemenangan Iman di Oeba di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini tanggal 17 April 2022. Dan setelah ibadah kita akan melanjutkan dengan, saya akan mendoakan Bapak Pendeta Noldi Daumanu bersama Ibu dan juga para pengurus gereja yang ada di sini untuk dapat melayani di keluarga besar Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini spesial Pak Noldi, Paskah lagi, Paskah lagi ya, luar. Bukan napas, bukan Kristen napas, beda. Kristen napas itu Natal dan Paskah baru muncul ya. Kalau ini Paskah, acaranya istimewa. Puji Tuhan. Saya memberikan tema hari ini adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang di Facebook ya Bu ya. Mohon maaf kami tidak bisa menayangkan live streaming karena kendala jaringan Bapak Ibu. Nggak kuat, karena kalau YouTube, jaringan YouTube harus kuat. Ya, semoga ke depan jaringan wifi-nya di sini kuat ya Bapak Ibu, supaya bisa live streaming YouTube terus. Oke. Nah, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ada kebenaran-kebenaran penting yang menjadi fondasi kekristenan yang tidak boleh Anda lupakan dan tidak boleh Anda kurang paham. Karena faktanya kekristenan mengalami penurunan. Faktanya banyak orang Kristen yang murtad hari-hari ini, betul? Dan faktanya banyak orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus. Itu fakta. Jangankan orang Kristen jemaat biasa, pendeta
pendeta saja, gembala jemaat, kelakuannya tidak seperti Kristus. Malu sebenarnya. Nah, apa yang salah? Mari kita periksa, ya. Setiap tahun orang melaksanakan merayakan Paskah, tapi setiap tahun kurang banyak orang yang mengalami perubahan dan peningkatan dalam hal kualitas kehidupan serupa dengan Kristus. Nah, kita GSKI, kita ingin supaya warga GSKI dimanapun berada, kehidupannya tidak boleh beda dengan Yesus. Amin. Amin. Harus sama. Kalau gereja di mana berkumpul orang-orang dari mulai gembala sampai jemaat hidupnya tidak sama dengan Kristus, itu bukan gereja, itu adalah arisan Kristen. Setuju Bapak Ibu? Saya mau tanya dulu yang di sini. Ini gereja atau kumpulan arisan Kristen? Hah? Ah, betul. Direkam di atas loh ini. Gereja, kalau gereja cuma satu, hidupnya sama seperti Kristus. Amin. Tidak boleh beda. Pastikan itu. Hidup kita sama seperti Kristus. Saya ngomong ini istri saya dari sini. Jadi kalau ada istri, tidak bisa saya pele-pele, betul ke sonde. Saya tidak bisa tutup-tutupin. Dia tahu semua luar dalam saya. Halo? Tahu loh istri saya, masa kecuali tetangga nggak tahu saya. Tapi istri saya sendiri pasti tahu. Saya tidak bisa bohong di mimbar ini, amin. Makanya gembala GSKI tidak boleh berbohong di mimbar, amin. Halo? Jangan Anda pikir Tuhan tidak tahu semua yang Anda ngomong. Khotbahmu harus menyatu dengan hidupmu, amin. Khotbahmu harus keluar dari kebenaran firman Allah, berpusat kepada Kristus dan terbukti dalam buah kehidupan, amin. Itu baru gembala GSKI. Jadi Pak Noldi sudah masuk GSKI berapa? Beta ngomong sekarang ini, selama beta ngomong ya, beta ulang lagi sekarang. Berat, tapi saya jamin perjalanan berat pelayanan di GSKI ujungnya adalah ketemu di rumah Bapa. Waduh, amin, amin Pak Beni Amalo. Makanya jangan terlalu gila bola, gilanya sama Tuhan. Amin. Main bola boleh, kita seminggu sekali. Olahraga, tapi jangan tiap hari mau bola terus. Istri sudah diurus. Kalau Pak Beni urus istri. Oke. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Agak teologi sedikit khotbah malam ini, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa catat ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah apa? Mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bukan apa kata orang. Amin. Jelas ya. Ayat 4 sampai 5. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Diulang lagi, betul? 2 kali ulang, sesuai dengan kitab, bukan apa kata orang. Setuju? Ayat 5. Bahwa ia, ini konfirmasi, tidak bisa disangkal lagi bahwa Yesus itu, oh dia nggak mati, dia nggak bangkit, tidak bisa disangkal. Jelas sekali. Ayat 5 penting. Bahwa ia apa? Telah menempatkan diri kepada Kefas, Petrus maksudnya, dan kemudian kepada kedua belas muridnya, dan kemudian kepada 500 orang. Betul? Cukup 2 orang sudah menjadi alat bukti sah di mata hukum. Betul? Yesus lebih dari 2 orang menjadi saksi bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Yang berikutnya, kebangkitannya berjenis berbeda dengan kebangkitan yang lain. Betul? Karena ada orang bangkit mati lagi. Betul? Tapi Kristus, kata kitab suci, dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Artinya kepercayaan kita kepada Kristus tidak pernah menjadi sia-sia. Tidak ada kepercayaan di bumi ini
Tidak ada kepercayaan agama dimanapun yang sama kualitas imannya dengan kepercayaan Kristen. Kenapa? Karena kepercayaan Kristen dibangun di atas dasar pribadi pencipta alam semesta. Dia lahir setelah manusia dalam dosa. Betul? Anda baca tadi, dia mati bukan karena kecelakaan. Amin. Dia mati bukan karena sakit penyakit. Dia mati bukan karena serangan jantung. Dia mati karena dosa-dosa kita. Catat itu Bapak Ibu. Bukan mati tanpa tujuan, bukan mati tanpa makna. Dia mati karena dosa-dosa kita. Jelas? Orang kalau tidak paham tentang kematian Kristus, dia tidak mungkin militan sama Tuhan. Dianggap mati biasa itu. Dianggap itu nggak ada makna apa-apa. Tapi kematian Kristus berjenis berbeda. Kematiannya beda dengan kematian Paulus. Kematian Paulus tidak menebus dosa. Amin. Kematian Abraham tidak menebus dosa. Amin. Kematian Daniel tidak menebus dosa. Kematian Musa tidak menebus dosa. Apalagi kematian orang-orang yang ada zaman sekarang. Tapi kematian Kristus menghapus dosa dunia. Aduh Bapak Ibu, kalau tidak ada kematian Kristus, semua kita meluncur ke neraka semua. Makanya Paulus bilang, ingat baik-baik, harus rayakan setiap kematian Kristus, nggak boleh dilupakan. Amin. Karena dia mati bukan mati tanpa tujuan. Dia mati karena dosa-dosa kita. Kenapa? Saat menjelaskan ini, ini ajaran dasar. Sudah tahu, Yesus tidak akan jadi manusia karena tidak ada dosa. Catat, Yesus tidak akan jadi manusia kalau tidak ada dosa. Paham? Paham? Maka dia mati karena dosa-dosa kita. Dia jadi manusia karena dosa-dosa kita. Kenapa? Kalau tidak jadi manusia, tidak bisa mati dia. Paham? Sedangkan korban Paskah harus berakhir dengan kematian. Halo? Baru ada penampunan dosa. Tidak ada kepercayaan Kristen, kepercayaan di muka bumi yang sama dengan kekristenan. Jauh. Makanya kalau Anda sudah Kristen meninggalkan iman, Anda orang yang paling goblok 7 kuadrat. Serius. Sangat goblok. Tadi malam saya habis training pelayan-pelayan dari gereja DOCC. Saya bilang sama Pak Pastor Rudi Harto. Saya bilang, Pastor, kita bersyukur kita kenal Tuhan Yesus. Amin. Harus bersyukur tiap hari. Terima kasih. Walaupun doi sudah ada, walaupun mau bayar utang besok, aduh belum ada tanda-tanda kehidupan. Amin. Halo. Walaupun mau bayar cicilan jatuh tempo, belum ada tanda-tanda kehidupan, tetap bertahan. Amin. Tetap bersyukur. Amin. Walaupun di Paskah nggak ada baju baru, tetap senyum-senyum. Amin. Sepatu masih lama, kemeja juga lama, iya toh? Kaos kaki pasti lama, nggak ada yang lihat toh. Apalagi CD sampai mulia itu, iya toh? Jangan sampai ada mak-mak kita beta pun CD ini selama 3 tahun. Ibu-ibu sampai mulia. Engkau gila kau. Nggak usah kayak anak-anak kecil bersungut-sungut kayak anak kecil. Nggak, aduh mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu childish, tahu childish? Kekena-kenakan persoalkan hal yang penting, betul nggak? Soalnya Paskah apa? Kalau Paskah begini kan sebenarnya harus baru Pak. Lah, untuk apa baru? Tapi hatimu selalu jahat, sirik sama orang, dengki, iri hati, dari mulut keluar makian, caci maki kata belum binatang semua. Tapi kalau ketemu dengan orang yang dihormati, sopan. Shalom Bapak. Bapak mau minum apa Bapak? Munafik kau. Beta mau makan di manusia begini. Aduh. Kenapa keramah tamahan ini, kesopanan gak kasih kepada suami? Betul kok Sonde? Suami orang pertama yang harus menerima semua keramah tamahanmu. Amin. Amin. Istri harus menjadi orang pertama yang menerima kasihmu. Amin.
Maka Alkitab bilang, hormatilah suamimu, dan hai suami, kasihlah istrimu. Itu namanya jembatan keharmonisan. Amin. Kenapa keluarga nggak harmonis? Karena tidak ada terbangun jembatan keharmonisan. Betul nggak? Apa jembatan keharmonisan dalam Alkitab ajar? Bagaimana supaya jembatannya terbangun? Maka suami-suami harus apa? Kasih istri, amin. Istri, hormati suami. Jangan bilang begini, istri, kasihi suamimu. Terbalik itu. Halo? Yang dihormati suami. Jangan karena istri dominan, istri kan waduh galak, waduh. Suami masuk rumah aja, permisi. Kalau suami masuk rumah permisi terus begini, dia pun istri lagi dulu begini, dia begini, ma permisi ma ya. Tiap jalan, wah ini bukan suami, ini pembantu rumah tangga atau sopir. Halo, kalau sini semua suami-suami sudah begitu toh, istri-istri sudah begitu toh. Coba lihat istri-istri pemuka dulu. Ada nggak istri begitu? Jangan sampai suami kalau masuk rumah langsung dia punya jantung yang mau copot. Masuk rumah lagi. Kenapa? Ada kuntilanak. Kenapa Yunus ketawa itu? Oh kalau Pak Yunus, oh dia galak dari istri. Pak Yunus pemata ini, kuntilanak takut. Lihat dia pemata ini, kayaknya sudah tidur ini. Kuntilanak pasti takut ini sama obat tua satu ini. Kita kalau bicara kebangkitan Kristus Bapak Ibu, seharusnya itu kita merdeka dari semuanya, amin. Amin. Nggak usah karena nggak ada baju baru, nggak apa-apa, amin. Beta pun jas ini so lama, ini dasi ini so lama sekali lah, Ibu, benar ya Ibu Lydia? Cuma beta jarang pakai tuh, karena pas Paskah, pas ungu tuh, pas sudah. Beta jarang pakai dasi kalau hari Minggu, paling perjamuan kudus. Beta so izin sama Ibu Lydia, kalau beta mau khotbah selain hari Minggu, izinkan beta pakai kemeja putih sah. Dia bilang, nanti orang bosan lihat lu. Maksudnya putih terus toh. Tapi kemarin dia bilang begini sah, kalau kamu mau kayak putih-putih terserah pakai su. Nah sudah diizinkan sama istri, beta akan pakai putih terus. Maka beta mau ke Jakarta, beta beli kemeja putih banyak. Kenapa? Aduh begini loh. Anda kalau sudah pendeta, gembala, sudah orang tua tapi hatinya itu masih kayak remaja, ngerti gak? Tahu gak remaja? Fokusnya di gaya. Tahu gaya? Itu beta dulu, mungkin 10 tahun lalu. Beta ini kan kalau penampilan gak ada yang bisa ajar, lulus saya. Pelatih dulu fashion show saya. Iya, saya bisa format laki-laki itu bisa jalan di karpet merah. Iya, saya pelatih fashion show Bapak Ibu. Untuk di SMA dulu saya ngelatih cara jalannya gimana. Kan harus begini. Waduh, tapi kalau Pak Yunus nggak bisa diajar begitu. Ada ibu-ibu sekarang itu hatinya kayak anak remaja, belum dewasa, belum mateng. Anda kalau sudah menikah, kalaupun Anda belum mateng, matengin cepat. Jangan sampai anak yang begini. Yang orang tua siapa ya? Malu sama anak, berantem masalah apa? TV. Berantem masalah handphone. Halo? Iya kan? Berantem nih, masih ada ibu-ibu yang begitu tuh. Terus, ya ibu-ibu begini komplain sama suaminya. Beli terus sama lupa anak perempuan. Beli terus. Dia sayang perempuan di sini. Beta apa? Ini ibu merasa mama. Merasa diri mama atau merasa saingan? Hah? Halo? Coba lihat kanan kiri. Bilang di sini sonde ada. Baru bertobat. Pasca itu Anda tahu membebaskan kita dari yang begini-beginian, amin. Halo? Itu pasca. Tapi kalau kita bilang rayakan pasca, tapi tetap duniawi terus. Ada yang salah sebenarnya, amin. Amin. Ada yang salah. Bapak Ibu, saya nggak bisa tunjukin semua materi saya. Materi saya 37 slide. Ini baru 2 slide ini. Banyak sekali, banyak banget materi saya. Saya potong-potong sudah. Dengar baik-baik, dengar.
kita belajar dari sejak Yesus putuskan untuk berinkarnasi, itu kita malu kalau kita mau komplain-komplain sama Tuhan jadi Kristen. Bisa ngerti nggak? Kenapa? Dia Allah dalam dimensi keilahian, dimensi kekekalan, mau rela turun dimensi kebenaan. Susah jangkau. Bisa ngerti nggak? Katong saja biasa tidur di kamar AC, terus nginap di kampung, panas kamarnya, langsung begini mama tua. Kenapa bu? Panas. Sampai pagi, mama tua nggak bisa tidur. Kenapa? Keringat. Baru perpindahan ruangan ber-AC, biasa tidur di kamar AC. Setelah itu di kamar tidak ber-AC, panas. Tapi masih di bumi kan, betul? Apalagi Allah kita. Halo? Anda merenungkan kebenaran inkarnasi, seharusnya membuat orang harusnya tidak banyak nuntut jadi Kristen. Catat baik-baik. Tapi kekristenan sudah salah diterjemahkan oleh para teolog, oleh para hamba Tuhan. Diperagakanlah kekristenan yang bukan Kristus. Cek, apa Kristen kita adalah Kristen Kristus atau Kristen yang bukan Kristus? Kalau bukan Kristus, hentikan malam ini. Amin. Saya mau kasih tahu dengan Anda bisa berkamuflase di depan suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang terdekatmu. Orang nggak tahu kedalaman batinmu, betul? Tapi Tuhan tahu semuanya. Jangan coba-coba hidup seolah-olah Tuhan tidak tahu isi hatimu. Jangan coba-coba hidup seolah-olah Tuhan tidak tahu lalu lintas pikiranmu. Jorok. Jangan coba-coba Anda berpikir seolah-olah Allah tidak tahu lalu lintas perasaanmu, batinmu. Dan banyak laki-laki hari ini, kalau Anda baca di media sosial, banyak laki-laki hari ini mereka tidak berselingkuh secara fisik, tapi mereka berselingkuh secara batin. Pikiran berhubungan dengan istrinya, tapi pikirannya pada gambar-gambar yang dia lihat tiap malam, video porno. Saya berharap malam ini kalau ada orang itu bertobat. Makanya dengar baik-baik. Hukum Kristus, perhatikan baik-baik. Ketika Kristus bangkit, hukum Kristus adalah Dia menyasar batin, bukan perbuatan. Hukum Taurat menyasar perbuatan, betul? Dinyatakan berdosa ketika orang itu membunuh, betul? Ada bukti pembunuhan fisik. Tapi kapan? Ketika seorang dinyatakan oleh hukum Kristus, Anda seorang pembunuh. Ketika Anda membenci saudara, lebih tinggi kualitasnya. Kita bersyukur kita tahu kebenaran ini, amin. Kenapa hukum Kristus lebih tinggi? Catat baik-baik. Karena hukum Kristus mengantisipasi agar dosa tidak melahirkan dalam bentuk perbuatan. Paham? Orang-orang seperti ini yang tidak punya keinginan dosa, yang tidak punya keinginan untuk berbuat jahat, yang ada adalah kodrat ilahi atau potensi ilahi yang layak duduk di kerajaan Allah menemani Kristus dalam pemerintahannya. Amin. Anda boleh berkamuflase di depan orang. Tuhan tahu isi hati, pikiran. Tuhan tahu. Makanya jangan genit yang laki-laki di sini. Tapi sekarang pun yang perempuan so banyak yang genit. Coba lihat mukanya ini, genit ke sonde ini. Jangan hakimi Bapak Ibu. Bilang beta muka genit ke sonde. Jangan bilang genit kau. Wah, langsung perang Ukraina Rusia di sini. Coba lihat. Pastikan tidak ada yang genit di sini, amin. Beta turun saya. Kayaknya beta terlalu lama di sini, terlalu jauh beta. Turun saya, boleh ya? Soalnya ada senior di sini supaya lebih semangat beta, toh. Ya Bapak ya. Ikut contoh ini dong. Selalu seragam. Ini seragam selalu mantap. Kalah anak. Ya Bapak ya. Bapak sama Mama ini kan katong pembina di Indonesia Timur. Beta yang angkat langsung Bapak Ibu. Ini orang tua kita semuanya. Makanya kalau Bapak ngomong apa beta? Siap Bapak. Benar nggak Bapak? Orang tua kita Bapak Ibu. Jadi contoh. Ini jadi contoh ini. Seragamnya. Coba Ibu Bapak berdiri dulu Bapak. Berdiri dulu Bapak. Bapak berdiri dulu. Bapak berdiri dulu. Lihat ini. Lihat ini. Seragam. Bayangkan tuh. Coba melihat. Betul kan Sonde? Tua-tua keladi. Ya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak, Mama.
Mama tidak nuntut baju toh mama? Iya. Yang penting memiliki beliau. Cukup buat mama. Ayo. Bapak tidak nuntut baju baru toh? Memiliki mama cukup buat ya. Jangan lanjutkan bapak ya. Aduh, kita ini kalau dalam Tuhan Bapak Ibu tidak usah neko-neko. Saya sampai sekarang tidak punya rumah juga saya bahagia kan. Seperti saya punya kota Indonesia kan. Benar nggak? Benar kok. Jangan ada banyak orang kaya, tapi pikirannya begini. Orang kaya tapi kenapa ikatan dosa? Duniawinya gila. Coba lihat matanya ini, muta duniawi kosong. Halo? Kuasa kebangkitan Kristus Bapak Ibu, catat baik-baik. Kuasa kebangkitan Kristus itu pelajaran kebenaran yang sangat penting. Kristus dibangkitkan bukan dengan kuasa yang lain, tapi Kristus dibangkitkan dengan 3 kuasa. Catat baik-baik. Kuasa kasih, kuasa ketaatan, kuasa kesalehan. Amin. Jadi ketika dia dibangkitkan itu mengkonfirmasi bahwa rapornya lulus selama hidup. Amin. Jadi kita nggak bisa dibangkitkan nanti. Pada waktu saya mati baru bertobat, nggak bisa. Rapor selama kehidup ini akan menentukan kita nanti dibangkitkan menyatu dengan kebangkitan Kristus. Itu kan kita bilang toh. Kalau kamu sudah menyatu dalam kematiannya, kamu juga akan menyatu dalam kebangkitannya. Setuju? Setuju? Kita tidak mungkin memiliki keserupaan dalam kebangkitan Kristus kalau selama hidup nggak serupa dengan hidup dia. Amin. Enak aja siapa lu? Tuhan, saya ini berseru-seru loh. Saya ini tinggal di Batu. Saya tinggal di GSKI Kemenangan Iman Tuhan. Yang worship leader tiap minggu ini. Oh, yang kemalang Pak Noldi Nawanu ya? Iya, saya kan sering usir setan Tuhan. Sorry, aku tidak kenal kamu. Jangan sosok kenal. Orang kalau kita kenal, terus waktu saya datang, halo Bapak, lu siapa? Kira-kira gimana hati? Sakit. Tapi itu penolakan di dunia. Ditolak oleh Bapak, ada lagi Pak John, betul? Ada lagi yang lain. Tapi kalau ditolak di pengadilan, Anda tidak bisa lari kemana-mana. Ditolak di pengadilan, cuma satu pilihan, api kekal. Renungkan baik-baik kebenaran ini. Anda tidak bisa bertobat di alam kematian. Rapormu harus lulus selama Anda hidup. Amin. 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 Saya menantikan Bapak Ibu tubuh yang Tuhan mau berikan sama kita. Saya sangat menantikan itu. Makanya mertua saya kan sudah pernah ngomong sama anak saya, dukung Bapak itu Joni itu, ini mertua saya, ini istri saya ada saksi. Dia bilang, mertua saya bilang sama saya punya anak Darlin, Papa, Oma cerita apa? Lubung Bapak itu, Joni itu, dia sudah nggak butuh rumah di dunia. Dia sudah tunggu rumah di sorga. Karena sampai setiap malam saya ngomong, kalau Papa nanti mati tidak bisa bangun rumah misalnya, maka kamu percayalah, Tuhan sudah siapkan rumah besar banget. Anak saya laki dari 3 tahun lalu, 4 tahun lalu mau beli apa? Papa, beli expander dong Papa, mobil expander. Nyus hati saya, karena saya sudah nggak punya mobil kan, mobil saya sudah dipakai parafit. Iya, nyus Bapak Ibu, kasihan kan, kasihan. Tapi saya bilang Tuhan tahulah, rumah nggak ada, mobil juga nggak ada, nggak apa-apa. Tapi saya bagaimana caranya supaya bisa menjelaskan kepada anak-anak saya. Saya tidak mau mereka kecewa sama Tuhan. Bisa ngerti nggak, Bapak? Orang lain kok, anak lain bisa enak hidup ya kan? Kenapa kami dibatasi semuanya? Tidur cuma sekamar, sudah begitu banyak aturan lagi. Nah, sama istri saya tidur belasan tahun, Gloria sampai melulus SMA tidur sekamar sampai hari ini, Bapak. Satu kali temannya Gloria di sekolah bilang begini, Gloria, pasti Gloria punya kamar bagus ya. Anak saya nggak bisa jawab. Anak saya begini, jawab salah. Dia kan nggak mungkin berbohong tuh. Dalam hati Gloria cerita, dalam hati Pak, dia nggak tahu kita satu kamar. Saya mengajarkan apa yang saya lakukan. Anda gembala, jangan pernah mengajarkan apa yang Anda lakukan. Anda berbohong di mata Tuhan. Banyak pembohong di mimbar hari ini.
Banyak tukang jual obat mimbar hari ini. Apalagi yang bikin konten hanya untuk serang pendeta ABCD. Semua kejadian di komentar. Nanti kucing tetangga hilang, dia bikin konten lagi. Kucing tetanggaku hilang, tolong cari. Lama-lama nyamuk gigit sama dia komplain sama Kapolda. Kenapa nyamuk gigit sama saya, bikin konten lagi. Ini bukan pendeta, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan Anda pikir Anda bisa menyangkal di hadapan Allah. Semua terekam, lalu lintas pikiran, perasaan, perkataan, perbuatanmu, semua terekam. Gak ada yang bisa lolos. Makanya tiap hari saya berbenah diri terus. Tuhan, saya membersihkan semua apa lagi yang masih belum sesuai, Tuhan. Saya bangun jam 3.30 pagi setiap hari. Karena kalau jam 3:30, pernah jam 2, paling telat jam 4 pagi. Setiap hari, ini istri saya. Harus cari Tuhan. Nggak ada yang bisa beresin hidup kita, cuma Tuhan. Maka kita perlu cuma Tuhan. Jangan Anda membagi hatimu dengan yang lain. Amin. Jangan Anda membagi waktumu dengan yang lain. Jangan membagi setiap bagian kekuatan jiwamu dengan orang yang lain, dengan pribadi yang lain, cuma untuk Tuhan. Makanya hukum pertama terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kata segenap menggunakan kata Yunani holos. Kalau artinya begini, kalau kamu punya 10 lalu kamu dikasih 5 sama Tuhan, itu tidak segenap, itu tidak holos. Kau korupsi sama Tuhan. Kalau kita punya waktu 24 jam per hari, Anda cuma kasih 6 jam sehari sama Tuhan dan belasan jam yang lain untuk hobimu, Anda tidak mengasihi Tuhan. Dan Anda pikir Anda bisa lolos. Peringatan saya kepada saudara di akhir zaman ini, Anda jangan main-main. Jahat. Ini masa jahat. Zaman ini jahat. Jahat Bapak Ibu. Aduh, dulu 20 tahun lalu kita berbuat dosa itu hitung-hitungan, betul? Sekarang dari pagi sampai malam yang kita nonton, kita nak minta pun datang dia, betul? Dan Anda bayangkan kalau anakmu itu yang belum ada kebenaran, yang belum punya pertahanan iman, tapi dia sudah terpaksa mengkonsumsi sampah, penyesatan semua. Maka Tuhan bilang, barang siapa di antara kalian yang menyesatkan salah satu anak ini, dia layak diikat dengan batu kilangan di lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Kenapa? Allah membenci penyesat. Siapakah penyesat? Bukan mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Catat, sudah diperkosa sekian ratusan ribuan tahun. Bukan arti seperti yang mereka ngomong itu. Baca 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu definisi Alkitab. Siapakah penyesat? Jangan pakai buku-buku teologi itu. Pakai Alkitab. Coba baca 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapakah penyesat? Ini Alkitab ngomong. Siapakah antikris? Coba baca. Para penyesat telah pergi ke seluruh dunia, betul? Itu bunyinya, betul? Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus, yang tidak mengaku apa? Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Ia adalah penyesat dan antikris. Dia adalah penyesat dan antikris. Kalau orang menolak Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat, tapi ateis namanya. Paham? Paham? Harus cerdas baca Alkitab. Jangan ditipu sama setan. Setan menipu, menunggangi ajaran-ajaran agar kita tidak menemukan kebenaran. Setengah benar, nggak bisa, harus benar. Amin. Jadi yang disebut Alkitab penyesat dan antikris, mereka yang menolak Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Pertanyaannya, kenapa Alkitab menyebut itu? Kenapa? Dengar baik-baik ini. Ini yang ditutupin selama ratusan tahun. Catat baik-baik. Karena ketika iblis lihat orang percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah, Tuhan telah datang menjadi manusia dan hidup start dari 0 hari dan mengakhiri 33,5 tahun, dan dia mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Catat dia baik. Itu yang ditakuti iblis. Yang ditakuti iblis ketika orang ingin menjadi serupa dengan Kristus. Amin.
Karena Wahyu 12 ayat 11 berkata, cara untuk mengalahkan iblis si ular tua ada dua cara. Ini yang ditutupi oleh iblis. Yang pertama, harus ada korban anak domba Allah. Itu cara pertama, betul? Yesus mati ditakuti Bapak Ibu sama iblis. Itu Alkitab mau, bukan saya. Yang kedua, ada orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Corpus delicti. Siapakah mereka? Mereka yang hidupnya sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2:6. Ini yang ditakuti iblis. Halo? Makanya sejak dulu bilang kita tidak mungkin seperti Yesus, betul? Betul? Kita tidak mungkin seperti dengan Yesus. Ditutupin, betul? Ditutupin kebenaran itu. Karena itulah yang iblis takut. Karena ketika kita hidupnya seperti Kristus, penuh kasih, pengampun, batin kita terus kita sucikan terus setiap hari, amin. Kita terus sucikan, maka dengan bebas iblis tidak punya sasaran dan dinding serangan, amin. Makanya Bapak Eras tidak pernah melayani orang, tidak pernah melayani ketika dia dibully, betul? Ketika dia diserang, ketika Anda melayani orang menyerang Anda memberikan dinding serangan kepada iblis. Anda memberikan footplate, topon dalam bahasa asli, topon, landasan kepada iblis. Iblis bisa landing dalam kehidupan. Dan dia bisa membangun semua benteng-benteng. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri kalau orang nggak ngerti kebenaran begini. Makanya orang suka-suka hidup kan? Sekali selamat tetap selamat, betul nggak? Betul? Sekali selamat tetap selamat. Dan ingat, Kristus dibangkitkan dengan 3 kuasa. Kuasa kasih, kuasa ketaatan, kuasa kesalehan. Oleh karena kesalehannya ia didengarkan, maka Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kebenaran ini yang ditakuti sama iblis. Kenapa? Ketika kita mengikuti kehidupan Yesus, maka kita penuh kasih, karena kasihlah yang penuh kuasa. Bukan kebangkitan yang berkuasa, kasihnya yang berkuasa sebenarnya. Amin. Bukan kebangkitan yang berkuasa, ketaatannya yang menghasilkan kuasa. Amin. Bukan kebangkitan yang berkuasa, kesalehannya yang mengandung kuasa. Itu yang ditakuti oleh iblis. Catat baik-baik itu Bapak Ibu. Makanya ketika Anda saleh, Anda taat, Anda suci, Anda penuh kasih, Anda tidak punya sasaran untuk diserang oleh iblis. Amin. Maka ketika orang bully penolak, jangan balas, Pak. Itu bukan ajaran Yesus, itu bukan ajaran GSKI. Orang bully saya di media sosial, dulu saya belum bertobat, saya balas, hampir saya makan tuh orang. Oh, saya telepon betul itu. Belum bertobat kan saya itu. 2000 berapa itu, bro? 2000 enggak, belum, sebelum 2009. Woi, betul telepon. Ketemu di mana kita? Mau ketemu di mana? Woi, betul ganas betul. Memang belum bertobat. Ternyata betul pikir-pikir betul masa lalu juga parah ya. Pada sependeta loh itu. Gila juga beta ini. Makanya kalau saya nggak sadar dengan kebenaran begini, woi beta ancur, baik. Aduh, kita ini kalau nggak bertobat tiap hari, kita ini merasa kita ini kayak selevel dengan Yesus. Masih jauh Bapak Ibu. Kenapa kita merasa kita sudah benar? Karena jauh dari Tuhan. Sama dengan cermin. Semakin jauh dari cermin, Anda tahu Anda punya segala macam kamamosnya, betul? Makin dekat dengan cermin, makin dekat, ternyata ada jerawat besar. Benar? Ada apa? Ada banyak apa namanya? Komedo. Benar kok sonde. Tapi kalau cerminnya jarak 20 meter, Anda bilang beta ini paling keren. Bersih mulus. Ya iyalah 20 meter cerminnya. Tapi kalau makin dekat 20 cm baru tahu diri. Maka mendekat kepada Kristus bukan supaya diberkati, supaya makin suci dan bersih. Amin. Itu yang ditakuti iblis. Amin. Amin lah. Nanti kita besok ketemu lagi ya. Amin. Besok datang jam 5 sore di sini. Karena beta suka keringat dari kaki sampai kepala. Tapi pasti sebentar makan toh. Pede banget saya ngomong ya. Kita sekeluarga jadi ya Pak Noli ya. Tadi bercanda begini. Bilang kanan kiri, bilang pulang-pulang, ingat pakai 3 kuasa. Kuasa kasih, kuasa ketaatan, kuasa kesalehan. Anda tahu kuasa kasih itu? Kuasa kasih yang melenyapkan ketakutan. Kenapa Anda cemas? Kenapa Anda khawatir? Kenapa Anda takut? Karena kasihmu gak sempurna.
Karena kasih Yesus sempurna, maka dia mengusir, mengalahkan maut. Amin. 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 Karena ketaatan sempurna, maka dia mengalahkan semua penderitaan. Amin. Orang kalau misalnya tidak bertahan dalam penderitaan, cuma satu, dia nggak taat. Halo? Ketiga, kuasa kesalehan. Kenapa orang itu suka-suka hidup? Karena nggak salah hidupnya. Dia merasa hidupnya milik dia, betul? Semakin salah hidup kita, makin tahu diri. Bukan milik saya ini. Maka pikiran saya, apakah ketika saya berpikir Tuhan menikmati pikiran saya? Amin. Apakah ketika saya lihat handphone Tuhan menikmati apa yang saya lihat? Apakah ketika saya mendengar sesuatu Tuhan menikmati pendengaran saya? Amin. Apakah saya merasakan sesuatu Tuhan menikmati perasaan saya? Jangan sampai Tuhan tidak pernah menikmati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Berhenti berkamuflase, hentikan kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti perasaan Tuhan. Kita terlalu lama melayani perasaan kita, betul kok Sonny? Terlalu lama Pak Ibu. Berhenti malam ini. Amin. Gunakan 3 kuasa: kasih, kesalehan, ketaatan. Orang ngomong segala macam, silakan, tidak apa-apa. Amin. Kita tidak kasih dinding serangan kepada iblis. Tidak boleh kasih landasan untuk dia bisa landing. Stop. Iblis mau kemana? Sudah diserang mana-mana, nggak ada. Dia nggak bisa. Dia nggak terpancing. Itu yang ditakuti iblis, agar kita menjadi corpus delicti. Amin. Mari bangkit berdiri. Bapak Ibu, para gembala GSKI, tolong nanti setiap lagu firman Tuhan dimanapun ibadah wajib menyanyikan lagu Ku Perlu Kau Tuhan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ini adalah lagu untuk membrainwash anak-anak kita. Mereka harus sering dengar bahwa hanya Tuhan yang kita perlu. Amin. Amin. Maka di sekolah gini, di Setagupang, di rumah saya, di gereja saya, dan saya sudah lapor ke Bapak Eras. Anda lihat, Bapak Eras sering nyanyikan sekarang kan? Sudah sering kan? Bapak bilang, oh bagus tuh, nanti itu bagus tuh. Saya sudah lapor waktu saya ke Jakarta yang lalu. Selasa juga saya ke Jakarta, saya akan laporkan perkembangan kita GSKI, termasuk foto-foto di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak yang berharap senang jika gereja ini maju, diberkati Tuhan. Angkat tangan. Amin. Kita berdoa biar gereja ini menjadi gereja betul-betul seperti namanya, kemenangan iman. Amin. Amin. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ya Allah. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Nyanyi. Perlu Tuhan. Ku angkat tanganmu dua-dua, tinggi-tinggi, nyanyi sungguh-sungguh lagu ini. Ya Bapa, jumpai Tuhan dengan pujian ini. Perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu pegang tanganku, pegang tanganku, ya Allah, pegang tanganku, ya Bapa, janganlah Tuhan lalui, berilah pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat.
Tetap tutup mata Bapak Ibu, turunkan tanganmu, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kita telah merayakan Paskah berulang-ulang. Dan hari inilah Paskah di tahun 2022. Pernahkah kita merenungkan bagaimana keberadaan hidup kita sebagai orang Kristen di hadapan Allah? Apakah kita sering memeriksa diri kita di hadapan Allah? Apakah aku telah berkenan di mata Tuhan? Apakah Tuhan menikmati hidupku atau aku yang menikmati hidupku? Apakah hidupku sudah sama, serupa dengan hidup Kristus atau bukan? Atau mungkin tidak sama? Apakah aku selama ini melayani perasaan Tuhan atau perasaanku? Tanyakan, renungkan, evaluasi Bapak Ibu. Jangan coba-coba melanjutkan kehidupan yang hidup saya dan saudara berbeda dengan hidup Kristus. Jangan lanjutkan Bapak Ibu. Jangan lanjutkan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Karena kematian itu bisa datang kepada siapa saja, kapan saja. Tidak melihat kondisi kesehatan, tidak melihat usia. Perhatikan keadaan kita masing-masing. Perhatikan keadaan kita masing-masing. Setiap orang pasti punya masalah Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi berhenti hanya menangisi masalahmu. Masalah keuangan, sakit penyakit. Pernahkah Anda menangisi dosa-dosamu? Pernahkah Anda menangisi setiap kejahatanmu? Tangisan yang benar di mata Allah adalah menangisi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Menyakiti, jika kita menyakiti perasaan Allah. Bukan sebaliknya, menangis karena kita disakiti. Bukan sebaliknya, menangis karena kita dikecewakan. Berhenti. Menangislah kalau kita mengecewakan, menyakiti hati Allah. Ya Bapa, tolong kami Bapa. Ampuni kami selama ini kalau kami ternyata menjalani hidup yang berbeda dengan hidup Yesus Kristus Tuhan kami. Ampuni kami Bapa kalau kami menggunakan pikiran kami suka-suka kami. Ampuni kami Bapa kalau kami menggunakan perasaan kami suka-suka kami. Ampuni kami Bapa kalau kami menggunakan perkataan kami, mulut kami suka-suka kami. Ampuni kami Bapa, ternyata kami sering mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni kami Bapa, kan ternyata kami sering tidak jujur. Kami sering bohong. Kami sering munafik. Kami sering berpikir najis. Kami tidak sempurna selama ini. Ketaatan kami tidak sempurna. Kesalehan kami tidak sempurna. Tuhan ampuni. Ampuni Bapa, ampuni. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami. Ya Roh Kudus. Ore moron tonteo fompera na corona isemara lakira ne coreta pores. Curi ala mare nota fompera na sara la mase. Haleluya. Ini hidup kami Bapa. Semua telanjang di mata-Mu,
Tak ada yang dapat kami sembunyikan, tak ada yang dapat kami tutupi Allah. Roh Kudus tolong kami, sadarkan kami. Jamah Roh Kudus, jamah setiap pribadi malam ini. Roh Kudus lawat setiap hati. Jamah Roh Kudus dengan kasih-Mu, pulihkan setiap hati. Angkat tanganmu dua-dua, angkat tinggi, angkat tinggi. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Sembahlah Dia. Dia Allah pencipta alam semesta. Om porena toremai separalah malapala. Kurama sondero hontem pomperana. Kuria mareo sentore mahpara korala. Imarala remoton romo sentarala. Kumarela masora. Kami mau menghentikan setiap kehidupan yang bukan kehidupan Kristus. Ampuni kami Allah, ampuni kami Allah, ampuni Allah. Murina renato tefe para Roh Kudus, ya Bapa, ini hidup kami. Dimanapun Anda berada, jumpai Tuhan, jumpai Tuhan. Ore makarala nino koreon sempore nata papa. Ya Allah, ya Bapa, ya Allah. Morotore ose para lapa, kumarala ose pera. Sopore nato teo mo para lapa, kumarala hotore. Ya Bapa, kuya masam para lapa.